Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Pada kesempatan kali ini kita kembali bisa berjumpa untuk melaksanakan perkuliahan kita yang ketiga ya. Pembahasan kita pada hari ini adalah tentang switching konsep. Nah, baik. Ini kita langsung saja ya biar menghemat juga dari nanti biar tidak terlalu lama melihat video untuk menghemat bandwidth atau pulsa kita masing-masing. Jadi saya langsung saja menjelaskan tentang pembelajaran hari ini adalah switching konsep atau konsep switch ya. Switch ini adalah salah satu perangkat jaringan yang paling banyak digunakan pada saat sekarang ini yang dia itu berada di layer 2. Nah, jadi ini konsepnya kita pelajari. Jadi pada modul ini, sebenarnya nanti kalau saudara sekalian sudah mendaftar atau didaftarkan di NetAkad itu, nanti dilihat di situ ada animasi yang menjelaskan tentang konsep-konsep di switch ini ya. Nah, ada penjelasan di situ, ada kuisnya juga, kemudian ada animasinya, ada paket tracer activity juga di situ. Nah, ini nanti saudara sekalian bisa mengeksplor sendiri di NetAkadnya. Oke, kemudian di sini ada fitur-fitur hand-on labs, class activities, modul quiz, model summary. Nah, nanti mungkin belum semua terdaftar ya, nanti saya daftarkan juga bagi yang sudah mengirim email, tapi nanti setelah ini. Oke, kemudian ini materinya ya, modul switching. Jadi tujuan kita belajar tentang switching konsep ini adalah menjelaskan bagaimana layer 2 switch itu dia memforward data, mengirim data. Nah, itu. Jadi di sini nanti ada penjelasan tentang membandingkan sebuah collusion domain ke sebuah broadcast domain ya, collusion domain dan ke broadcast domain. Frame forwarding. Jadi ini frame forwarding ya, pengiriman frame ini. Kalau kita lihat ini kalau di switch itu konsepnya seperti ini ya, switching in networking. Jadi di sini dalam switch itu kan biasa dia punya port ya, port table, port nih ada berapa port tergantung dari tentu mereknya masing-masing ya, ada yang 24, ada yang 248, 248. Nah, jadi itu yang port switch ini. Nah, port 1, port 2, port sampai port 6 di sini jelaskannya ya, digambarkannya. Jadi di sini ada dua istilah yang dikaitkan dengan frame ya. Jadi istilah yang dikaitkan dengan frame ini yang masuk ya, leaving an interface. Jadi yang masuk atau keluar dari interface-nya ada istilahnya ingress, ada egress. Berarti ingress entering the interface, berarti masuk ke interface-nya, kemudian keluar ya egress ya, keluar dari interface-nya. Nah, itu. Maka ke dalam port-nya itu maksudnya. Jadi sebuah switch itu dia memforward ya berdasarkan ingress interface, berarti berdasarkan interface yang masuk ya, dan berdasarkan destination MAC address dan berdasarkan alamat MAC address-nya. Nah, kemudian switch dia menggunakan tabel untuk membuat keputusan forwarding. Nah, jadi ada ibaratnya menggunakan MAC address table untuk memutuskan keputusan forwardingnya. Oke, kemudian switch MAC address table. Jadi di sini sebenarnya switch itu dia akan menggunakan alamat MAC ya, MAC destination maksudnya ya, MAC destination untuk menentukan antar muka egress, antar muka keluarnya ya, untuk keluar. Jadi dia pakai destination MAC address untuk menentukan kemana dia akan mengirim ya. Jadi pakai destination MAC address. Kemudian sebelum switch itu membuat decision ya, sebelum dia membuat keputusan, maka switch itu harus belajar learn what interface destination. Jadi apa ibaratnya
interface tujuannya, di mana tempat tujuan berada. Jadi harus belajar dulu gitu kan. Nah, belajarnya ya. Dia sebelum ini ya interface tujuannya itu kemana gitu. Nah, jadi sebelum dia membuat keputusan untuk forward tadi itu dia belajar dulu di manakah interface tujuannya berada. Kemudian sebuah switch itu dia build a MAC address table. Dia akan membangun semua MAC address table atau istilahnya di sini adalah content addressable memory atau CAM table dengan merekam alamat source MAC address ke dalam tabel yang bersama dengan port yang diterimanya. Nah, jadi akan direkamnya MAC address itu berdasarkan apa port yang diterimanya gitu. Nah, jadi itu yang direkam sama dia dan dibuatkan dalam MAC address table-nya. Nah, kemudian switch, learn, and forward method. Nah, jadi ini sebenarnya dua step prosesnya ya. Ada step 1 itu learn, yang kedua forward. Yang step 1 learn ini maksudnya examine source address. Jadi dia memeriksa alamat source-nya, alamat sumbernya gitu kan. Nah, jadi dia adds the source make if not in table. Jadi dia menambahkan ya make source-nya jika tidak ada dalam table. Nah, ditambahkan. Kemudian reset katanya, reset menyetel ulang pengaturan waktu tunggu kembali ke 5 menit jika sumber ada di tabel. Nah, jadi itu learn ya. Kemudian forward ini adalah dia examine memeriksa ya, examine destination address. Jadi memeriksa alamat tujuannya. Jika destination MAC address-nya itu jika MAC address tujuannya ada di dalam tabel alamat MAC, maka itu diteruskan ke luar port yang ditentukan. Nah, jadi forwarded out the specific port. Jadi akan diteruskan ke port yang sudah ditentukan. Nah, kalau sudah ada dalam tabelnya itu ya. Kemudian if a destination is in on the table, jadi kalau tidak ada dalam table, maka apa yang dilakukan itu akan flooded ya. Jadi akan dia kirim membanjiri out all interface. Jadi semua interface akan dikirim ya, sehingga ibaratnya istilahnya flooded. Nah, kecuali the one is was received, kecuali ya antarmuka yang diterima gitu ya. It was received. Nah, jadi itu membanjirinya itu ya. Flood ya semuanya. Jadi kalau tidak ada dalam tabelnya ya akan dikirim ke semuanya kecuali yang port asalnya tadi itu ya tidak dikirim lagi kan gitu. Itu 4 port yang tidak ada dalam tabel akan dikirim semuanya. Nah, itu maksudnya ya. Kemudian video my address table unconnected switch. Nah, ini bisa dicek nanti di sini videonya ya. Bisa dicek di kelas NetAkad-nya, netakad.com juga. Kemudian switch forwarding method ini adalah switch itu dia biasanya menggunakan software ya, yang di sini namanya perangkat lunaknya itu ASICS, Application Specific Integrated Circuits to make a very quick decision ya, untuk membuat keputusan yang cepat ya. Jadi switch ini akan menggunakan salah satu dari 2 metode untuk membuat keputusan forwarding decision tadi ya. Nah, setelah dia menerima sebuah frame. Nah, jadi ketika dia menerima sebuah frame ya, frame ini tentu yang data-data tadi yang sudah berupa frame, maka ada 2 metode untuk forwardnya. Yang pertama itu adalah store and forward switching. Nah, ini maksudnya apa? Ini adalah dia menerima ya, receive the entire frame, dia menerima seluruh frame dan memastikan frame itu valid. Ensure the frame is valid. Nah, kemudian setelah itu yang store and forward switching ini adalah yang punyanya Cisco nih ya, metode yang switching yang disukai oleh Cisco katanya, preferred by Cisco. Nah, itu Cisco, maksudnya perangkat Cisco. Kemudian cut through switching ini adalah dia forward the frame, jadi memforward frame itu segera, secepatnya ya, setelah
apa? Setelah menentukan alamat MAC tujuannya. After determining the destination MAC address. Jadi setelah menentukan alamat MAC tujuan dari frame yang masuk ya. Jadi dari incoming frame dan egress port. Jadi dari frame yang masuk dan port yang keluar. Nah, itu yang dua metode yang diingat, store and forward switching and cut through switching. Itu dua metode untuk forwarding switch ya. Kemudian store and forward switching. Nah, jadi ini penjelasannya store and forward switching tadi. Dia ada dua karakteristik utamanya. Yang pertama itu ada error checking ya. Yang kedua ada buffering istilahnya. Jadi, kalau error checking itu switch itu akan cek namanya frame check sequence atau FCS untuk memeriksa errornya ya, CRC error. Nah, kemudian yang bad frame will be discarded. Jadi kalau yang frame-frame yang rusak, yang itu akan dibuang sama dia. Makanya ada check error di sini kan. Nah, yang tidak sesuai maka akan atau bad frame itu akan dibuang. Kemudian buffering itu adalah the ingress interface-nya. Jadi interface yang masuknya itu akan buffer dia frame itu ketika cek DFS. Dia akan macam menyimpan sementara frame-nya itu ya ketika cek FCS tadi, frame check sequence. Ini juga akan mengizinkan switch untuk adjust to a potential difference in speed between the ingress and egress port. Jadi di sini dia memungkinkan switch itu untuk menyesuaikan dengan potensi perbedaan dalam kecepatan antara port masuk dan port yang keluarnya. Itu ya, store and forward switching nih. Kemudian cut through switching. Jadi di sini adalah cut through itu dia forward the frame immediately secepatnya gitu setelah menentukan destination MAC, tujuan MAC-nya. Nah, di sini ada istilah fragment free method ya yang akan ngecek destination tujuannya dan memastikan frame ini setidaknya dia sekurang-kurangnya besarnya 64 bits ya. This will eliminate runs. Jadi dia akan mengeliminasi yang paket data yang kecil. Nah, itu maksudnya yang tidak sesuai dengan 64 bytes. Nah, jadi ini konsepnya. Biasanya konsep cut through switching ini is appropriate ya, dia sesuai untuk switch yang membutuhkan latensi yang di bawah 10 microsecond. Kemudian does not check dia tidak ada frame check sequence tadi tidak seperti yang sebelumnya ya, metode yang sebelumnya tadi yang yang store and forward tadi. Tidak ada itu. Kemudian mungkin dia isunya ini switch ini mempropagasikan banyak error ya. Banyak menyebarkan error, too many errors kata, dan dia juga tidak support port dengan yang berbeda kecepatannya ya, yang pergi dari ingress dari antarmuka masuk ke antarmuka keluarnya. Nah itu ya, ini yang cut through switching seperti ini. Nah juga untuk penjelasannya saudara bisa cek juga frame seperti apa di sini ya, di mana yang ada FCS check frame check sequence tadi. Di sini ada frame ball pembukaannya, destination MAC-nya, source MAC-nya, tipenya di sini ada dijelaskan. Kemudian switching domain switching. Jadi di sini collision domain ya. Jadi tabrakan domain ya kalau dalam bahasa kita ini. Di sini dia sebutkan switch eliminate collision domain. Jadi switch itu menghilangkan tabrakan dan mengurangi kemacetan katanya, reduce congestion. Nah, jadi dia when there is full duplex on the link. Jadi ketika ada duplex ya, full duplex. Nah, ini full duplex itu kan komunikasi yang bisa mengirim dan menerima secara bersamaan ya, full duplex. Nah, jadi when there is full duplex on the link, the congestion domain are eliminated. Jadi bisa menghilangkan collision domain tadi kalau full duplex ya. Nah, kemudian when there is
one or more device in half duplex, there will now be a collision domain. Jadi kalau misalnya ketika ada satu atau lebih perangkat di half duplex, maka sekarang akan ada collision domain. Nah, ada kemungkinan collision domain kalau yang dalam half duplex ya, komunikasi half duplex. Nah, there will now be contention for the bandwidth. Jadi akan ada perselisihan untuk bandwidth ya. Collision are now possible, yang tabrakan mungkin akan terjadi kalau dalam half duplex ya. Nah, most device, sebagian besar perangkat ini, sebagian perangkat ya, termasuk Cisco atau Microsoft, itu dia menggunakan auto negotiation sebagai default setting untuk duplex dan speed dan kecepatannya. Nah, itu ada auto negotiation ya. Nah, kemudian broadcast domain ya. Jadi broadcast domain ini memperluas across semua layer ya. Pengiriman di semua layer 1 ataupun di layer 2 device online ya, perangkat layer 2 di LAN-nya. Broadcast domain, broadcast ya, ini broadcast domain. Jadi mengirimkan ke semua, ini kan broadcast ini kan itu. Jadi hanya di layer 3 device router ya yang bisa break ya, mengurangi atau menghentikan broadcast domain ini, biasanya dipanggil MAC broadcast domain. Broadcast domain ini terdiri dari semua device di LAN yang menerima broadcast traffic. Nah, ketika layer 2 switch menerima broadcast ya, dia akan fluid, dia akan mengirimkan ke semua interface kecuali port asalnya tadi ya, ingress interface-nya. Nah, jadi itu broadcast domain ini dia akan mengirimkan ke semua atau membroadcast ke semua port kecuali ingress interface-nya. Nah, itu yang broadcast domain ini. Kebanyakan broadcast, itu many broadcast may cause congestion. Jadi akan menyebabkan kemacetan kan kalau terlalu ramai di broadcast itu data. Dan poor network performance, dan juga akan membuat kinerja networknya menjadi lemah. Increasing device, meningkatkan device di layer 1 atau layer 2 itu menyebabkan broadcast domain expand ya. Nah. Oke, jadi alleviated, jadi mengurangi network connection ini gimana? Nah, jadi di sini dia sebutkan switch menggunakan MAC address table dan full duplex untuk mengeliminasi collision dan menghindari congestion kemacetan. Jadi fitur-fitur yang switch yang bisa menghilangkan atau meringankan congestion itu misalnya ada protokol namanya fast port speed ya. Nah, fungsinya tergantung modelnya. Kemudian fast internal switching, itu untuk fast internal bus or shared memory to improve performance. Ada lagi large frame buffer. Nah, ini untuk mengizinkan temporary storage ketika processing large quantity of frames. Nah, yang keempat, high port density. Nah, ini menyediakan banyak port untuk device connect ke LAN dengan less cost, biaya sedikit ya. Dia juga menyediakan for more local traffic with less congestion, menyediakan untuk local traffic dengan kemacetan yang kurang. Nah, jadi itu ya pembahasan kita. Saya rasa untuk pembahasan switching konsep demikian dulu ya. Kalau ada pertanyaan silakan, nanti boleh dikomentar juga di laman YouTube ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.